pengembangan nilai moral dan agama. Di samping aspek-aspek lain berkaitan dengan bidang-bidang pengembangan, hal ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantarkan anak didik menuju kedewasaan, berpikir, bersikap, dan berperilaku secara terpuji, akhlak karimah. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh para pendidik, guru, ataupun orang tua sejak usia dini, yakni ketika masa kanak-kanak. Pendidikan nilai-nilai moral dan keagamaan pada program PAUD merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu telah tertanam serta terpantir dengan baik dalam setiap insan sejak dini, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani pendidikan selanjutnya. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan. Nilai-nilai leluhur ini pun dikehendaki menjadi motivasi bagi bangsa ini dalam rangka melaksanakan sila-silanya dalam Pancasila. Namun dalam realitanya, dewasa ini terdapat sesuatu yang memprihatinkan dalam dunia pendidik di Indonesia sendiri. Salah satu di antaranya adalah masih banyak anak didik dan output pendidikan nasional di Indonesia yang belum mencerminkan kepribadian yang bermoral, seperti tawuran antar pelajar, bahkan dengan guru sendiri. Kadang juga anak itu suka ngelawan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, dan lain-lain. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, sebenarnya keadaan yang demikian itu tidak lepas dari basic pendidikannya. Pada masa lampau, yang boleh jadi pada masa itu pengokohan mental spiritualnya masih belum tersentuh secara maksimal. Maka dari itu perlunya pengembangan moral dan nilai-nilai agama sejak kecil yang dimulai pada anak-anak usia dini. Pada dasarnya diilhami oleh sebuah keprihatian atas realita anak didik. Bahkan output pendidikan di Indonesia dewasa ini yang belum sepenuhnya mencerminkan kepribadian yang bermoral atau akhlak karimah, yaitu satuan dalam bersikap dan berperilaku sebagaimana contoh yang telah dikemukakan tadi. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan kita, khususnya pada jenjang pendidikan yang paling dasar, prasekolah, yaitu dari PAUD, mungkin dari PAUD ya, dari anak usia dini. Oleh karenanya, sebagai upaya awal perbaikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia, maka sangat diperlukan adanya pengembangan moral dan nilai-nilai agama sejak dini sebagai upaya pengokohan mental spiritual anak. Setiap masyarakat mempunyai ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk tingkah laku. Ukuran-ukuran itu dapat berupa tata cara, kebiasaan, adat istiadat yang telah diterima oleh suatu masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk inilah yang biasanya disebut dengan istilah moral. Istilah moral ini berkenaan dengan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dengan dunia sosialnya, berkaitan dengan aturan-aturan berperilaku tersebut. Anak dituntut untuk mengetahui, memahami, mengikutinya. Perubahan-perubahan dalam hal ini, pengetahuan, pemahaman, dan penerapan aturan-aturan ini dipandang sebagai perkembangan moral seseorang. Masyarakat itu sangat berpengaruh dalam pendidikan moral anak usia dini, karena
ketika seseorang menetapkan moral itu seorang dewasa sebagai orang yang lebih tua dari anak-anak itu melaksanakan moralnya itu agak sedikit tidak baik, maka anak itu akan sendirinya nantinya akan meniru dengan yang dilakukan orang tersebut. Maka sebagaimana kita seorang yang dewasa di dalam masyarakat, kita harus bisa menjalankan moral yang baik agar nanti penerus-penerus kita atau adik-adik kita atau anak-anak kecil di masyarakat itu ikut menjadi orang yang bermoral. Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap dan juga nilai agama itu ada yang pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, ketiga lingkungan pergaulan, keempat lingkungan masyarakat, kelima teknologi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan agama. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap anak usia dini. Karena keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap, juga nilai agama seseorang. Biasanya jika tingkah laku seseorang itu berasal dari bawaan ajaran orang tuanya, orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan supergoyanya sehingga mereka bisa menjadi orang yang melakukan pelanggaran norma. Tetapi juga ketika orang tua memberikan terbaik buat anaknya untuk pengajaran tentang moral kepada anaknya, kepada keluarganya, itu sangat berpengaruh, sangat mendorong tentang moral, tentang bersikap, agama. Pasti anak itu akan menjadi baik terhadap moral, agama. Anak itu akan meniru kepada lingkungan keluarganya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah anak mempelajari nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru, anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Karena ketika seorang guru mempunyai moral yang baik, maka dia akan memberikan pembelajaran, memberikan arahan kepada muridnya tentang moral yang baik kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar, dan lain-lainnya. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru, dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan kadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Contohnya itu seperti ketika seorang temannya itu mempunyai moral yang baik, mempunyai dia taat dengan keagamaan, nilai keagamaan tentang moral, maka si anak itu akan tertuntun, akan meniru, karena dia akan mengikuti temannya, karena teman itu sangat berpengaruh banget terhadap nilai moral dan nilai keagamaan. Ketika punya temannya itu tidak menaati
norma atau tidak mempunyai moral yang bagus dan tidak mempunyai nilai keagamaan yang bagus, sering disebut kayak boboh gitu ya Kak. Maka anak itu akan menjadi seperti itu, kayak temannya itu tidak menaati norma, tidak mempunyai moral yang bagus, dan mungkin juga anaknya itu lalai dengan agama. Lingkungan masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggaran-pelanggarannya. Teknologi juga berpengaruh. Dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu nilai di era sekarang. Remaja banyak menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contohnya, internet memiliki fasilitas yang menawarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung. Nilai positifnya, ketika remaja atau siswa mencari bahan pembelajaran yang mereka butuhkan, mereka dapat mengaksesnya dari internet tersebut. Namun, internet juga memiliki nilai negatif, seperti tersedianya situs-situs yang tidak memadai. Contohnya itu situs yang tidak seharusnya diperlihatkan oleh anak usia dini, tetapi itu terlihat. Yang dapat merusak itu juga dapat merusak moral sebagai anak. Apabila pada masa anak-anak atau remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan sangat rentan terhadap informasi seperti itu, mereka belum bisa mengelola pemikiran secara matang, yang akhirnya akan menimbulkan berbagai tindakan kejahatan seperti pemerkosaan dan hamil di luar nikah, hamil usia dini seperti itu. Contohnya, banyaknya pergaulan bebas, meniru gaya-gaya pakaian dari orang luar negeri atau orang asing, banyaknya sifat-sifat bebas seperti orang-orang asing seperti itu dan lain-lain. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. Yang pertama, metode bercerita. Kedua, metode bernyanyi. Ketiga, metode karya swasta. Keempat, metode bersyair. Kelima, metode pembiasaan. Keenam, metode bermain. Ketujuh, metode outbound. Kedelapan, metode diskusi. Yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Yang kedua, metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Maka dari itu, ketika
ketika kita memberikan tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai agamaan, kita bisa melakukannya dengan metode bernyanyi, karena anak akan lebih senang untuk bernyanyi. Ketiga, metode karya swasta. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek pengembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak. Taman kanak-kanak, tema yang sesuai seperti binatang, pekerjaan, kehidupan, pesisir dan pegunungan, dan lain-lainnya. Adapun keempat, metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sejak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, anak taman kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya pada masa kemarin. Melalui metode sejak dulu bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Sajak merupakan metode yang juga dapat membuat anak merasa senang, gembira, dan bahagia. Kelima, metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dengan proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu bisa menerapkan pembelajaran nilai agama. Sebelum makan dan minum, harus berdoa, mengucapkan salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah pembelajaran, berbaris sebelum masuk ke kelas, dan sebagainya. Juga nanti kalau pulang bisa salim kepada ustadz atau ustazah. Keenam, metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali tergantung nilai moral. Di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong antara anak satu dengan anak yang lain, budaya antri dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mau main. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Dalam metode bermain juga menerapkan nilai agama. Ketika seorang anak satu dengan anak yang lain bermain, yang satu kalah, yang satu menang, itu hal yang biasa. Ketika seorang anak itu menang, dia diajarin harus membaca alhamdulillah, dan anak yang kalah juga tidak boleh berkecil hati, juga mengucapkan alhamdulillah. Adapun yang ketujuh, metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, siswa akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau dituturkan oleh guru atau pendidik dalam kelas, melainkan mereka diajak langsung melihat atau memperhatikan sesuatu yang sebelumnya pernah diceritakan dalam kelas. Sehingga apa yang terjadi di kelas akan ada sinkronisasi dengan apa yang tampak di lapangan atau alam terbuka. Metode yang kesembilan itu metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD ataupun dari YouTube. Nanti yang
yang dilihatkan oleh seorang pendidik. Kemudian setelah selesai, siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Isi diskusinya antara isi mengapa hal tersebut dilakukan, mengapa anak itu dikatakan baik, mengapa harus menyayangi, dan sebagainya. Perilaku moral yang harus dikembangkan. Yang pertama ada kerjasama, kedua bergiliran, ketiga disiplin diri, keempat kejujuran, kelima tanggung jawab, keenam bersikap sopan dan berbahasa yang santun. Kerjasama dapat diajarkan kepada anak melalui kegiatan belajar dalam kelompok. Kerjasama penting diajarkan kepada anak agar mereka mampu menjalani hubungan yang baik dengan orang lain dan mampu memahami adanya perbedaan dalam setiap individu. Salah satu cara mengajarkan kerjasama pada anak, misalnya guru membagi anak menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan belajar. Guru akan mengajak anak belajar membuat salah satu hasil karya dari daun-daun yang ada di sekitar sekolahan. Kemudian anak bersama dua temannya mencari daun bersama dan kemudian membuat daun tersebut menjadi sebuah gambar atau hasil karya lainnya. Kedua, bergiliran. Bergiliran perlu diajarkan kepada anak agar mereka belajar untuk sabar, memahami aturan, dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Hal ini dapat diajarkan misalnya anak mendapatkan giliran untuk memimpin doa di depan kelas. Anak bergiliran untuk memberikan pendapat, dan anak bergiliran untuk mencuci tangan sebelum makan. Ketiga, disiplin diri. Disiplin diri dapat dibangun dalam diri anak melalui banyak cara. Salah satunya melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari di sekolah. Disiplin diajarkan kepada anak agar anak memahami aturan dan tepat waktu. Disiplin dapat diajarkan dengan cara misalnya membiasakan anak untuk meletakkan tempatnya di rak sepatunya di rak sepatu, dan membiasakan anak untuk merapikan kembali peralatan belajar atau mainan yang telah selesai digunakan. Yang keempat ada kejujuran. Kejujuran perlu dibangun dalam diri anak sejak usia dini. Bersikap jujur dapat ditanamkan dalam diri anak melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari. Kejujuran diajar anak dengan tujuan agar anak mampu berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan berani mengakui kesalahannya. Kejujuran dapat diajarkan dengan cara misalnya ketika anak melakukan kesalahan atau berbuat salah, guru dapat mengajak anak tersebut untuk berbicara berdua. Guru bertanya dengan cara yang lembut dan kepada si anak agar anak mau mengakui kesalahannya. Adapun tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dapat dibangun dalam diri anak sejak usia dini. Salah satunya melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari. Misalnya anak dibiasakan bertanggung jawab atas barang miliknya. Salah satu bentuk tanggung jawab anak tersebut barang miliknya adalah merapikan kembali mainannya setelah selesai digunakan. Adapun bersikap sopan dan berbahasa yang santun. Hal yang paling penting ketika anak berada dalam lingkungan sosialnya adalah anak mampu bersikap sopan dan berbahasa yang santun agar mereka bisa diterima di lingkungannya. Sikap sopan santun dan bahasa yang santun dapat dibangun dalam diri anak melalui contoh perilaku yang ditunjukkan oleh orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Salah satunya dari pendidikan di sekolah. Pendidikan PAUD harus selalu menunjukkan sikap sayang dan berkata lembut kepada anak usia dini, agar si anak pun dapat memiliki rasa yang sayang dan berbicara dengan bahasa yang baik juga. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.